Agung Sultan Jempa yang kita muliakan, ta'zim wa takrim yang mulia kepada guru-guru alim ulama yang sudah berhadir pada tempat yang sangat berbahagia ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita beribadah melalui dengan jalan i'tikaf, mudah-mudahan nasihat singkat yang khatib sampaikan kiranya bermanfaat bagi khatib sendiri dan menjadi bahan renungan kembali bagi kita bersama. Adapun judul khutbah pada hari yang sangat berbahagia ini adalah hijrah untuk menjaga kebangkitan Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita rasa kita sedang berada di dalam bulan yang Allah muliakan. Sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Oh, sungguh hitungan bulan di dalam Al-Quran ada 12 bulan. Sebahagian daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan, 3 yang bergandengan, 1 yang terpisah, Zulhijjah, Zulqa'dah dan bulan Muharram yang tengah kita lalui, dan bulan Rajab yang terpisah. Sebagaimana yang kita maklum bersama bahwa bulan Muharram diistilahkan dengan tahun baru Islam ataupun tahun hijrah. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota kelahiran beliau bersama para sahabat-sahabat di kota Mekah menuju kepada kota Madinah. Mereka yang berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah dinamakan kaum muhajirin. Sedangkan penduduk pribumi kota Madinah dinamakan dengan kaum Ansar. Walau demikian, kita pada hari yang sangat berbahagia ini tidak berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain sebagaimana layaknya baginda Rasul, tapi setidaknya kita hari ini hijrah secara maknawiyah dari perilaku kita yang tidak baik kepada perilaku yang lebih baik. Adapun yang dapat kita perhatikan di dalam tahun baru Islam atau tahun hijrah ini, ada 3 poin yang penting. Andaikan kita jalankan, insya Allah kehidupan yang kita jalani mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat kelak nantinya. Poin yang pertama, mari sama-sama di dalam bulan yang penuh kemuliaan ini kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Lembaran-lembaran tahun yang sudah kita lewati, 1447 hijrah yang sudah kita lewati, mungkin ibadah yang kita kerjakan masih banyak kekurangan demi kekurangan. Ibadah sembahyang yang kita kerjakan kadang-kadang di tahun yang lalu masih bolong-bolong. Ibadah sembahyang yang kita kerjakan mungkin di penghujung waktu baru kita kerjakan. Panggilan Allah di masjid, panggilan Allah di madrasah, kadang-kadang tidak mampu hadir pada tempat untuk melakukan sembahyang secara berjamaah. Kenapa? Karena disibukkan oleh kesibukan duniawi saja. Sehingga Rasul
mengingatkan bagi kita semua. Di dalam satu hadisnya menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hedong-hedonglah dirimu sebelum Allah yang memperhitungkannya. Dalam artian kata, seandainya kita memeriksa diri pribadi kita masing-masing, andai pun kita memperoleh kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang kita kerjakan, masih bisa kita memperbaiki kekurangan tersebut. Tetapi andaikan Allah nanti yang menghisap, yang memeriksa, tinggal hanya bertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Oleh karena demikian hadirin, tahun momentum bulan Muharram ini atau tahun Hijriah, mari kita mengintrospeksi diri atas segenap kekurangan-kekurangan, lebih-lebih dalam perihal ibadah. Tiga ke dari tanya pribadi bakro masing-masing menyewate dan nonton Piala Dunia, hana merasa gehon tubuh 30 minit hang kui wate tamah ladung biar sini 30 minit rap wajib dadu bak tempatnya hana merasa gehon tubuh. Tapi yang dadu inai masjid tiad 20 minit namo Allah hasanah, 5 minit na ibadah semayang, na semayang, na salim, na berzikir, na tunggu imam. Allahumma antas salam. Digedanyo Allahumma lantas jalan. Tiat tubuh dadu dalam masjid merata hang-hang gehon. Bagi yang dadu bak Piala Dunia hana merasa pada hanya tempat masjid Baitullah untuk menggapai piala akhirat bagi kita hamba. Dadu tiat dalam majlis-majlis ilmu merasa hijau, tapi menyadari bak tempat-tempat lain abih watehana merasa. Alaikum bi mujalasatil ulama wal fuqaha. Wajib ada kedanya hamba umat Muhammad tu dalam majlis-majlis belajar orang-orang fiqah, orang-orang para alim ulama. Fa inna Allah yuhyil qalbal maitata bi nuril hikmah. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang sudah mati dengan nur hikmah. Artinya dengan ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan dua model. Yang pertama rasa raja terhadap nikmat Allah, yang kedua rasa khauf terhadap adabnya Allah. Perbandingan dalam hadis tersebut, Rasul menyatakan kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Perbandingan urang syiluk. Itanya nak mohon ko jarak tempuh kedai uyuk serta 50 meter. Tanah yang di dasar serta 50 meter kacok tapuh dalam 2 pelibet. Tapuh dapat dua di luar rumah, tapuh dapat dua di dalam rumah. Tanah yang di luar rumah dapat dua sering disiram diujian, sering kenang sinar matahari. Sedangkan tanah yang di dalam hantong kenang siraman uji. Padahal kacok tanah tersebut tempat di sentuh 50 meter steril daripada biji tanaman. Tetapi karena sering disiram uji 3 minggu, 2 minggu terjadi perubahan tanah di luar. Paling kurang kai timok biji-biji dalil bak tanah tersebut. Begitulah perumpamaan hati yang sering hadir di dalam majelis ilmu. Allah akan menghidupkan hati tersebut. Dalam artian kata menyatakan bahagian bah kebaikan akan bagah disambung. Wadada cikar bahagian untuk dana bubut yang dalam pandangan Allah ada nilai mudah dilakukan. Oleh karena demikian kesempatan hadirin momentum bulan Muharram ini
tahun hijrah. Mari yang pertama hijrah dari apa yang dulunya dilarang oleh Allah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, mari kita lakukan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Di tahun-tahun sebelumnya kadang-kadang pernah melakukan akhlak-akhlak madhumah. Mari sekarang kita hijrah kepada melakukan akhlak-akhlak mahmudah. Kadang mata tanyo thun yang kau ikut sering tak pakai takalan sesuatu yang tidak ada nilai dalam pandangan Allah. Uronyo mari tak pakai mata tanyo bila tak baca Quran ketimbang tak baca Quran. Lidah kedanyo bila tak lakukan zikir ketimbang mengupat-upat dan hal lain sebagainya. Perilaku-perilaku yang tidak baik yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kesempatan di tahun yang berbahagia ini untuk menjaga diri kita dari akhlak yang tidak terpuji kepada akhlak yang Allah muliakan. Poin yang terakhir, mari kita hijrah di dalam bidang finansial atau rezeki. Masa-masa yang sudah kita lewati, kadang-kadang usaha yang kita usaha, apapun yang kita miliki, kadang-kadang bersumber dari harta syubhat, bahkan harta haram. Kesempatan di dalam tahun yang berbahagia ini, mari kita hijrah dari mencari rezeki sesuap nasi. Getanya benda bunga kadang kalau itu duit mandauro kadang duit dari rumah tabita rezeki. Baik hagai-hagai tapuo rezeki yang harum rumah. Menyebut tapuo rezeki yang harum dikonsumsi di keluarga katanya rumah ada kita. Yang makanan yang dipajuh oleh orang keluarga katanya bersumber dari harta yang haram. Allah nantinya akan mengadab hamba tersebut. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awlami. Tiap daging yang tumbuh bersumber dari harta yang haram, daging tersebut yang layak tempatnya di dalam neraka. Jamun ban-ban kamu kawin dengan laki baru pak ayah. Harapan tak didik tak bimbing mengarah kehidupan yang lebih baik. Tapi dia tu berkahwin dengan kita kata puah harta-harta harum buruk. Be gara-gara tabida rezeki hana wate ibadah be gara-gara tabida rezeki hana wate hadir dalam majelis ilmu be rugo yang sangat raya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan disibukkan kamu oleh anakmu dan hartamu daripada mengingat Allah. Be gara-gara tabida menghan merumpok sembahyang